Kita nggak usah bicara tentang hal-hal yang bersifat kontekstual. Persoalan terjadi ketika kita membicarakan hal-hal yang bersifat kontekstual. Kalau kita bicarakan hal-hal yang bersifat universal, di balik ajaran itu apa? Mau membersihkan badan dengan sabun atau dengan pasir atau dengan apa? Berdasarkan kondisi di mana ada sabun atau enggak, atau cuma ada air sungai atau ada air ledeng. Tapi karena kita mendengar bahwa bersihkan diri itu harus pakai air bersih, haruslah air sungai atau air ledeng. Kemudian ada orang yang membersihkan diri dengan pasir misalnya. Kita mengkritik tanpa mengetahui latar belakangnya. Atau yang melakukan pembersihan diri dengan pasir, dia mengatakan tidak, pasir ini adalah agen pembersih yang utama. Dan tidak bisa dengan air itu kurang bersih. Atau bahkan air itu untuk diminum bukan untuk disia-siakan. Benar. Karena di tempat di mana padang pasir tidak ada air, ya kita nggak bisa menyia-nyiakan. Di mana kita kelebihan air, di sini yang kita butuh adalah water management. Bagaimana mengolah air. Jadi kita tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat universal, yaitu kebersihan diri. Makanya dalam yoga, Patanjali tidak mengatakan tentang akidah, tidak bicara tentang akidah, tapi bicara tentang tujuannya apa. Shaucha, kebersihan. Kebersihan itu bukan cuma kebersihan badan, tapi juga pikiran, perasaan. Ini semuanya harus bersih. Tadi ada kutipan yang dikutip oleh aku bisa bersabar, aku bisa berpikir. I can fast, I can apa lagi? Menunggu, I can sabar, menunggu. I can fast and I can think. Nah ini I can think ini tidak bisa terjadi kalau kita tidak fasting. Fasting dalam pengertian pengendalian diri. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu misalnya, atau yang kita berusaha untuk melakukan, tujuannya bukan cuma makanan, tapi tujuannya pengendalian diri. Dan itu yang menyebabkan sel-sel radikal itu agak merasa kaget. Ini kok orang ini gak bisa dikendalikan. Malah dia bisa mengendalikan saya. Jadi yang tertidur ini akan tidur lagi dia. Gak akan bangun dia. Ketakutan dia. Nah, sel-sel radikal ini sebetulnya punya tujuan. Dan itu saya baru paham juga kira-kira setahun yang lalu ketika teman kita mengalami kanker dan saya mulai banyak baca lagi. Sel-sel radikal ini juga ada tujuannya. Misalnya untuk membersihkan toksin, racun-racun dari dalam diri. Ada juga sel radikal yang tidak disebut kanker, tapi potensinya sama. Dia mengolah racun itu dan dikeluarkan. Dia mengolahnya di kidney, di liver, dikeluarkan lewat air besar. Itu juga sel radikal. Dan dalam tradisi Tibet itu digambarkan sebagai dewa-dewa yang menyeramkan, the fierce deities. Di Jawa Tengah misalnya, Jawa Timur, Jawa, seluruh Jawa, ada Dwarpal, dua patung ya. Itu juga dewa, bukan raksasa, dewa itu sebenarnya. Jaya Wijaya namanya. Di India digambarkan sangat tampan. Di sini digambarkan sebagai raksasa. Karena dia sedang menjaga supaya nggak ada racun-racun yang masuk. Jadi bukan cuma memasang dua patung itu selesai perkara, tidak. Orang yang masuk ke rumah kita itu orang macam apa? Saya masih ingat dulu rumah-rumah di Solo itu kan besar ya. Ada ruang tamu yang khusus, yang kalau orang datang dan kita nggak begitu kenal, ya cuma di ruang tamu, nggak masuk ke ruang keluarga, tidak masuk ke dalam. Di situ sudah ada toples berisikan kue-kue, ada air minum ya. Kita tidak mengajak dia ke dalam. Kelihatannya agak feodal ya. Tapi sekarang kita bisa paham bahwa energi dia itu lebih baik berada di luar aja. Berada di luar.
Dan di setiap rumah yang besar selalu ada pohon beringin, pohon-pohon yang lebat ya, untuk membersihkan energi secara natural. Sekarang saya baru mempelajari yang disebut apa itu, pohon lidah mertua, ya, rattle, snake plant ya. Snake plant itu bagus sekali, ternyata itu sifatnya sama seperti beringin, tapi dia bisa kecil kan, nggak usah terlalu besar. Dan itu sebenarnya indoor plant, bukan outdoor. Karena dia bisa hidup dengan air yang cuma disemprotin aja. Nah itu berarti kita sudah punya pilihan. Kalau nggak punya pohon besar, nggak punya pekarangan, punya pohon itu saja, snake plant itu. Taruh di sudut, apalagi kalau rumahnya kecil ya. Taruh di beberapa sudut. Dia akan membersihkan. Dan dia penyerapan carbon dioxide-nya itu luar biasa dia. Dia menyerap carbon dioxide dalam jumlah yang cukup besar. Plant yang kecil itu sama seperti pohon yang besar yang lebat di sini. Jadi sebaiknya pohon itu tidak dibiarkan di luar. Mau di luar silakan ya. Di sini sih murah ya. Tapi di luar negeri itu mahal, cukup mahal. Dan mereka menggunakan hanya untuk indoor. Hanya disemprot, dia bisa hidup.